Saudara, mari perhatikan keadaan kita. Adakah hal-hal dalam kehidupan kita yang kita perlu rubah? Kalau ada, saudara, mari masuk ke dalam perubahan itu. Perubahan ke arah Kristus tentunya. Di dalam mengambil tujuan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Hagai pasal yang pertama ayat 5-11. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudaraku, pada bagian ini Hagai menyampaikan keinginan Tuhan untuk menarik perhatian bangsa Israel untuk memperhatikan keadaan mereka. Pola hidup mereka juga, dan juga saudaraku, tindakan-tindakan mereka. Jadi perkataan perhatikan keadaanmu adalah sebuah pernyataan yang meminta bangsa Israel untuk secara serius melakukan self-examination. Yaitu self-examination saudaraku dalam terang perjanjian Tuhan. Tuhan menarik perhatian mereka pada dirinya dan juga kehendaknya. Tuhan perjanjian menyatakan dengan jelas bahwa karena mengikuti jalan mereka sendiri, maka kesia-siaan menjadi bagian mereka. Perhatikan bagaimana kesia-siaan menyerang sampai pada hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan primer mereka. Yaitu seperti makan tapi tidak sampai kenyang, minum sampai tidak puas, saudaraku, tidak terpuaskan dahaga mereka, berpakaian tapi tidak menjadi hangat. Lalu mereka bekerja, saudaraku, bekerja seperti upahnya disimpan dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu sudah bisa lihat dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 dan seterusnya. Tuhan pun menahan embun, yaitu memanggil kekeringan atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Tentu Tuhan, saudara, melakukan semua ini karena kasih-Nya yang ingin mengembalikan umat-Nya pada tujuannya dan rencana Tuhan yang kekal. Setiap kali Tuhan ingin menarik perhatian umat-Nya, Tuhan juga mau umat-Nya memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan mau umat-Nya memprioritaskan Tuhan, kepentingannya, dan kehendaknya. Dalam hal ini Tuhan menginginkan orang-orang yang memang dibawa kembali dari pembuangan di Babilonia dan Persia itu kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci. Tetapi karena mereka kehilangan fokus, tetapi karena mereka kemudian menggunakan waktu mereka untuk sibuk membangun rumah mereka sendiri, mereka gagal memperhatikan kehendak Tuhan. Makanya semuanya ini terjadi. Hal-hal yang kelihatannya sedikit keras dari pihak Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menghembuskan semua hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka mendapatkan nafkah, dihembuskan oleh Tuhan. Mereka kemudian harus kembali kepada diri mereka sendiri untuk menilai ulang. Oh, saya perlu memperhatikan diri saya. Apakah saya sudah berada dalam kehendak Tuhan? Tuhan mau supaya kita termotivasi untuk kembali melihat ke dalam diri kita. Apakah kita telah sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan mau kita berpikir demikian.
Tentu ini Tuhan mau buat supaya kita kembali melihat firman Tuhan, melihat perjanjiannya. Apakah kita sudah hidup menurut ketetapan-ketetapannya dan menurut kehendaknya. Alkitab berkata begini, kalau kamu membawa ke gunung Tuhan, kayu dan mulai membangunnya, Tuhan akan berkenan. Bahkan akan menyatakan kemuliaannya di situ. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya pada era menjawab kebutuhan saudara, pada era kepentingan pekerjaan saudara. Tuhan ingin juga menyatakan kemuliaannya di situ. Tuhan peduli pada saudara. Dan dia mau saudara mengerti hatinya. Dia mau saudara memperhatikan apa yang menjadi kepentingannya juga. Tuhan meminta umatnya, saudaraku, untuk naik ke gunung dan membawa kayu untuk membangun rumahnya. Dalam perjanjian baru, membangun rumah Tuhan tidaklah berhubungan dengan membangun gedung tentunya. Bukan bangun gedung gereja, saudaraku, denominasi atau juga organisasi. Tapi berhubungan dengan membangun manusia sebagai tempat kediaman Tuhan. Ide bahwa umatnya adalah tempat kediamannya adalah merupakan ide Tuhan yang utama. Kitab Hagai menunjukkan bahwa membangun rumah Tuhan itu adalah suatu prioritas. Artinya membangun kehidupan orang percaya sebagai tempat kediaman Tuhan adalah prioritas utama kita semua. Dan hal ini harus dimulai dari setiap individu yang mulai memperhatikan keadaannya secara pribadi dan membangun kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kembali kepada ide bahwa Tuhan mau berdiam dalam kehidupan umatnya. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 15 dan ayatnya yang ke-16, dia berkata, apakah persamaan antara bait Allah dan kemudian dengan Baal? Enggak ada hubungannya. Kemudian bilang, karena kita ini adalah bait Allah yang kudus. Tempat Tuhan hidup dan Tuhan bergerak. Atau Tuhan menyatakan pergerakannya, movementnya, kehendaknya, dan keinginannya. Jadi dalam diri manusia, dalam diri kita lah Tuhan mau menyatakan semuanya itu. Mari jemaat Tuhan, mari umat Tuhan. Biar kita termotivasi untuk membangun kehidupan kita dalam keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Supaya kehidupan kita semuanya menjadi tempat kediaman Tuhan. Tempat Tuhan berdiam dan tempat Tuhan bekerja dan bergerak di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mari perhatikan keadaan kita. Adakah hal-hal dalam kehidupan kita yang kita perlu rubah? Kalau ada, saudara, mari masuk ke dalam perubahan itu. Perubahan ke arah Kristus tentunya. Di dalam mengambil tujuan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Dan rencana-rencana Tuhan menjadi rencana kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.